Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Pak Ustadz, saya telat nih datangnya. Habis manggilin teman-teman, lagi pada sakit semua. Masya Allah. Kita doakan Bang itu. Iya, Pak Tambang ambil aja lah. Iya. Yang mana keserimpet lah ada aja. Itu ampun deh, jadi mohon maaf kalau saya telat nih. Ya cukup dimaafi itu Bang. Ini mau ngomong makanan udah banyak banget ini ya. Wih. Ya ampun, tahu aja kalau saya lapar. Tinggal pilih Bang Medon. Iya. Ini yang empuk ada, yang keras ada. Untuk bagi Bang Medon ACDC sih. Yang empuk oke, yang keras oke. Ini ngomong-ngomong dibungkus dulu ini buat Ustaz aja tuh gimana nih? Nanti pulangnya biar buat pulangnya. Yang duluan pulang itu berarti. Yang sini nggak menyediakan plastik baru. Tinggal dibawa-bawa aja. Terus kita ngomong-ngomong nih hari ini kita mau ngobrolin apa nih Taksi? Ya memang kebanyakan nih teman-teman kita orang-orang ya, ya tentunya karena kita orang ya, orang-orang itu kita orang ini kebanyakan pingin masuk surga bersama-sama. Cuman mereka tahu nggak caranya mau masuk surga nih? Ini kan perlu dijelasin nih ya. Kebetulan nih ada beberapa ustadz kita, teman kita ya. Ada Ustadz Irfan, ada Ustadz Ajud Masjudi ya kan. Supaya cita-cita orang, termasuk cita-cita teman kita nih, termasuk saya barangkali ya. Amin. Pastinya pingin masuk surga semua. Ya gimana nih Bang Midun, lanjut saja apa? Berarti ada hubungan sama tadi saya ngajak teman-teman pada gak mau kemari ya? Nah, itulah. Romannya susah banget pengen diajak masuk surga. Iya. Depannya tuh kayak gitu ya. Mungkin karena pintunya, kalau mau masuk surga harus mati dulu. Jadi harus mati baru, jadi nggak mau mati dulu. Jadi yang mau mati duluan ya masuk surga duluan. Kalau kagak mati bagaimana masuk? Kan sebelum mati sakit dulu. Kan ada yang dimasukin, ada yang masuk sendiri. Iya. Oh, yang masukin sampai masuk sendiri. Nah nyambung masalah tadi kata Ustadz Jamal kita mau masuk surga, terus Bang Lipai ada pintunya mau masuk surga bagaimana? Mungkin ya kita yang masih sedikit ilmu agamanya nih mungkin bisa dikasih pencerahan nih Pak Ustadz nih, ya kan? Mumpung ada Pak Ustadz Irfan, Ustadz Jamal, Ustadz Ajud nih gitu ya kan? Iya. Siapa tahu kita juga untung-untung bisa masuk ya. Iya, diajak lah. Minimal diajak lah minimal. Enggak gitu loh. Apa? Ya. Cuma diginin doang ya, tapi Ya. digandeng. Kan katanya 40 orang bisa menolong 40 orang lah. Masya Gitu. Allah. Apa? Memberi syafaat ya? Memberi syafaat. Kita bisa saling memberi syafaat, saling menolong. Iya, Ngangkat betul. beberapa teman-teman kita yang baik. Kata pujangga kita, banyak jalan menuju surga. Bukan Banyak menjadi jalan Roma ya. menuju Roma. Roma yang di Pancol. Wah, nih, pesona. Tapi yang paling mudah masuk surga itu tinggal ada sebuah hadis yang menjelaskan man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Jadi barang siapa yang mengucapkan di akhir hayatnya la ilaha illallah dakhalal jannah. Itu kan salah satu keistimewaan ya. Bagi kita mudah sekali, nggak tahu orang itu sebelumnya masa hidupnya semenjak kecil sampai dewasa gitu ya, apa sudah melakukan apa yang mendukung jalan masuk surga itu kita nggak tahu. Jangan-jangan nggak pernah sholat misalnya, nggak pernah berpuasa, nggak pernah zakat, ya kan, nggak pernah silaturahmi, ujung-ujungnya dia mengucapkan la ilaha illallah, dia dakhalal jannah. Sangat gampang sekali kan seperti itu ya. Nah ini merupakan keistimewaan
itu yang dinamakan husnul khotimah. Makanya kita selalu berdoa, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khotimah. Itu harapan kita. Mungkin yang seperti itu bisa jadi 1001 kali ya. Yang seperti itu. Jadi banyak kisah-kisah, riwayat-riwayat yang menjelaskan orang masuk surga. Kata pujangga, banyak jalan menuju Roma, begitulah kata seorang pujangga. Dan dikaitkan dengan orang pingin masuk surga, ini banyak jalan sebenarnya. Sama ya berarti ya. Bukan hanya di monopoli orang yang naik haji. Karena memang naik haji itu hadiahnya surga, kan begitu. Bukan hanya orang yang sholat, ahli ibadah sholat gitu ya. Bukan orang yang ahli puasa. Bahkan banyak kisah-kisah yang tadinya seseorang itu berlumuran dosa, itu bisa masuk surga. Itu kan rahasia Allah semuanya. Jadi makanya urusan surga dan neraka barangkali, karena nantinya kita ini akan hanya ada dua pilihan. Kalau tidak ke surga, ke neraka. Tapi tujuan orang kebanyakan ingin masuk surga bersama-sama, termasuk kita nih, ya kan? Namun caranya barangkali ada yang tidak tahu, yang kurang tahu. Nah, inilah pentingnya barangkali untuk masukan, untuk memberikan cara masuk surga supaya tidak keliru juga. Kalau ada orang yang berbuat jahat terus selama hidupnya, tiba-tiba masuk surga, itu jangan ditiru, karena semuanya rahasia Allah. Kata Allah, yang sangat mudah itu, maqala la ilaha illallah dakhalal jannah. Itu kan sangat mudah sekali, nggak capek-capek orang gitu ya. Ada lagi sebuah kisah, orang itu hanya seorang pelacur, hanya menolong seekor anjing yang kehausan, dia tolongin dia. Bahkan dia haus sendirinya itu orang itu, karena ada seekor kambing yang kehausan, mendahulukan seekor kambing itu, seekor anjing itu minum, dia mengalah, dia malah masuk surga. Bahkan dia seorang pelacur yang berlumuran dosa. Nah, banyak lagi kisah-kisah yang istilahnya yang tidak masuk di akal kita barangkali ya, karena urusan surga dan neraka itu adalah rahasia Allah. Bahkan orang yang ahli puasa seumur hidup, dia umurnya 300 tahun, dia berpuasa terus, beribadah terus, sholat terus, biasa ibadah, termasuk puasa ibadahnya itu. Di ujung akhir hayatnya itu dia hanya membawa bekal puasa itu, dan Allah mengatakan kamu mau masuk neraka apa, mau masuk surga dengan apa? Kata dia, saya mau masuk surga dengan amalku. Dia bilang begitu, itu sombongnya orang itu. Dia mau masuk surga dengan amalku. Tapi kata Allah apa? Kamu akan saya masukkan surga dengan rahmatku. Bunda, ya Allah, saya mau masuk surga dengan ibadahku selama hidup sesuai dengan janji Allah, dia bilang. Pede. Dia bilang apa? Akhirnya Allah minta, tolong malaikat ambil sebelah matanya sebelah saja. Suruh timbang dengan amal dia selama hidupnya 300 tahun itu. Masih lebih berat nikmat mata sebelah yang diberikan oleh Allah dengan dia ibadah selama hidupnya selama 300 tahun. Akhirnya dia itu ngalah. Baiklah ya Allah, saya akan masuk surga dengan rahmat. Jadi tidak boleh sombong juga barangkali ya, orang yang ahli sholat, ahli ibadah, terus mau masuk surga dengan ibadahnya. Makanya urusan itu semuanya urusan Allah. Tapi kita harus yakin
Barang siapa yang beriman, insya Allah semuanya masuk surganya Allah. Itu jaminan. Nggak tahu masuk surganya apa, dicuci dulu, dibersihkan dulu di neraka. Yang penting syaratnya harus beriman. Sekali beriman tetap beriman, kira-kira begitu. Ya, silahkan yang lain, ada yang perlu ditambahkan. Jangan. Bang Irwin nih. Ustadz Irfan gimana nih? Komennya coba nih Pak Ustadz Irfan, kita pengen tahu. Masya Allah. Ustaz Jamal udah panjang lebar tadi dijelasin, masih kita disuruh juga. Masya Allah. Ya, Tadi Ustaz Jamal bilang semuanya bakalan ada jaminan ya. Jaminan setiap kita masuk ke surga. Emang itu Rasulullah SAW katakan, kullu ummati yadkhuluna al-jannah. Setiap kita umatnya Rasulullah SAW pasti akan masuk surga. Illa man abah, kecuali yang kagak mau. Makanya kalau ditanya nih kita, Bang Haji, ente mau nggak masuk surga? Mau. Bang Erin mau? Mau. Mau. Ente mau? Kalau ditanya, tadi pintunya lewat, mati. Mau nggak mati? Mau. Mati dulu. Iya, mati dulu. Mana mau mati? Kalau nggak masuk surga. Makanya kata Rasul, ada orang yang kagak mau masuk surga, bukan orang yang kagak mau mati. Ketika sahabat nanya, siapa yang kagak mau itu? Ya Rasul. Rasul kasih keterangan, orang yang taat, man ata'ani dakhalal jannah wa man 'asani faqad aba. Yang taat kepadaku, taat kami ajaranku, dia yang bakalan masuk surga. Pasti masuk surga. Sebaliknya dia orang yang ingkar, mengkhianatiku, mengkhianati ajaranku, berpaling dari ajaranku, sesungguhnya dia yang kagak masuk surga. Dan ketika kita taat sama perintah Allah, apa yang diajarin Rasul, hakikatnya tadi apa yang tadi udah disampaikan oleh Ustaz Jamal, bahwa itu jadi undang rahmat Allah Subhanahu wa taala buat kita. Sehingga rahmat Allah itulah yang akan menuntun kita masuk ke dalam surga. Terus tadi kaitannya Ustaz Jamal bilang, siapa yang akhir kalamnya mengucap la ilaha illallah, kemudian dia masuk surga, ini akan selaras dengan tingkah lakunya selama sehatnya, selama hidupnya. Nggak ujuk-ujuk mau mati langsung la ilaha illallah. Itu mah di sinetron. Sinetron ya. Indosiar. Tahu la ilaha illallah mati. Enggak begitu. Semua selaras. Orang yang mati sesuai dengan kebiasaan hidupnya, kan begitu. Makanya kita ini ada satu nikmat yang besar, nikmat yang agung, nikmat yang gak bisa ditukar sama apa-apa. Bahkan nikmat yang akan memberikan kecukupan bagi kita, yaitu nikmat iman dan Islam. Itu tugas kita, jaga itu iman, jaga itu Islam sampai datang kematian kita. Karena kesempurnaan nikmat itu ada di kenikmatan iman dan nikmat Islam. Jaga. Tapi tadi tertarik juga tuh sama Ustadz Jamal ngomong, katanya walaupun kita udah ibadah bener, ngumpulin amal banyak, kalau kita pada saat di akhirat nanti kita cuma mau masuk surga karena amalan gua, katanya nggak bisa juga kan. Benar. Tergantung rahmat dari Allah, Benar. katanya gitu. Berarti nggak ngejamin juga ya Ustadz Jamal gitu ya. betul. Iya. Makanya rahmat Allah Subhanahu wa taala juga nggak ujuk-ujuk turun buat kita, kecuali kita buktiin. Kan gitu. Kita buktiin apa ketaatan kita. Nah terus gini Pak Ustadz nih, kalau misalkan nih kita beribadah, kita ngaji, kita ngumpul amal kebaikan, tapi kita cuma mikirin diri kita sendiri, nggak ngajak temen, nggak ngajak keluarga dan lain-lain, kira-kira bagaimana itu? Kalau mau soleh jangan soleh sendiri. Iya bener nggak? Jadi, Kalau kita ajak mau juga. makan aja kita ngajak, Ah. ngajak. Iya. Terus tahajud deh panjang lebarnya deh. Intinya begitu. Kalau kita mau soleh, Iya. ya nggak? Kalau kita mau soleh jangan soleh sendiri. Kalau kita mau baik, jangan baik sendiri.
Emang Kalau mau berdua mah sama Soleha. Nah, Sama Soleha. itu yang paling enak itu. Sama Soleha berdua. Soalnya sudah ada juga masalahnya. Ntar dia doang yang apa ngontrak surga. Yang lain nggak boleh. Jadi memang ya sangat Ustaz Ajud ya tuh nanti yang panjang Iya. lebar aja enggak. Jawaban Ustaz Ajud saja Kita mah. dengerin Ustaz Iya. Ajud nih masalah. Yang tadi tuh Iya. Pak Ustaz Ajud nih, kita minta nih. Pak Ya Ustaz memang Ajud. supaya agak anu juga sebelum Ustadz Ajud ya. Artinya ada beberapa ini. Ada sebuah keterangan memang ada orang masuk surga itu ada dua macam nanti. Ada sebuah riwayat seperti itu. Ada yang sifatnya istimewa. Istimewa ini ahlullah, bagian ahlullah itu. Artinya yang memang yang selalu mendekat dengan Allah. Karena memang asal muasal kita ini begitu ruh ditiupkan oleh Allah kepada kita ini sudah menyatakan qulu bala syahidna. Itu dasar kita. Ketika kita dikeluar dari sang rahim ibu, terus anak-anak, dewasa, remaja, dewasa, tua sampai akhir hayat, apakah itu tetap istiqomah tuh qulu bala syahidna itu kan yang menjadi pertanyaan bagi kita, ya kan? Ya, bagi orang yang istiqomah, insya Allah itu menjadi istimewa tuh, istimewa yang memang nanti kelompok golongan itu yang diistimewakan oleh Allah yang akan itu. Ada yang sifatnya umum, yang umum ini semua nih. Ada yang imannya bagus tuh, yang istiqomah itu istimewa. Ada yang kadang-kadang besok beriman, besoknya lagi enggak, sekarang sholat bagus 5 waktu, berjamaah pula, tepat waktu sholatnya, besoknya enggak belentang-belentang begitu tuh. Itu yang masuk itu, masuk umum itu, kategori umum. Bahkan orang yang cuman sekali ucapan itu qulu bala syahidna, itu terakhir itu masuk golongan-golongan yang sifatnya umum itu. Makanya kita mudah-mudahan menjadi yang sifatnya istimewa, ahlullah. Ahlullah itu sudah dijelaskan juga dianggap keluarganya Allah. Menurut hadis itu orang yang menghafal Al-Quran dan mentadabburi Quran dan menjalankan isi Al-Quran sendiri. Masya Allah. Tuh. Jadi gimana Ustaz Ajud nih? Ini Untuk nih, dasar kita tunggu nih dari guru kita nih, namanya caranya bagaimana kita biar bisa masuk surga bareng-bareng, Pak Ustaz. Nah, mana nih Ustaz Ajud? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya, tentang bicara surga tentunya harus ada pasangannya. Surga dan Neraka. jadi kalau dipilih semuanya akan memilih Surga. Tapi pada kenyataannya ya, jalan ke surga itu bisa sulit, bisa mudah. Begitu juga jalan ke neraka juga bisa sulit, bisa mudah. Cuma tergantung kembali kepada manusia itu sendiri, kita itu sendiri. Masuk surga gampang, ya, dengan tadi banyak cara, banyak jalan, ya. Salah satunya kita melaksanakan kewajiban-kewajiban kita, perintah-perintahnya, dan sehingga menghimpun rahmatnya Allah, ya dipastikan masuk surga. Juga sulitnya masuk surga, ya, bagi orang yang tadi yang enggan, ya, mau disuguhin apapun, ya, arahnya ke surga, ya, menunya surga, tapi dia nggak mau memakannya, nggak mau menjalankannya, nggak mau melangkahnya ke surga. Ini sangat sulit. Tapi juga di antara sulit dan mudah itu kembali, ya, kepada manusia, kepada kita sendiri masing-masing, ya. Karena tadi tidak ada jaminan bahwa sudah banyak sejarah-sejarah di masa lalu, bahkan
di masa setelah Rasulullah, di zaman kita ini sudah banyak. Ketika hari-harinya, di masa-masa kecilnya, dia mengemban di arah jalan surga, tapi di akhir hayatnya dia jadi pemberontak, dia matinya mati konyol. Nauzubillah, ya. Jadi ciri-cirinya orang yang akan mendapatkan rahmat Allah itu seutuhnya tadi, man ata'ani dakhalal jannah. Jadi kalau ngikutin aku, ya, maka semuanya akan masuk surga, kecuali yang mau. Maka apalagi dikisahkan bahwa andai saja, ya, kita mau di akhir hayat kita masuk surga, udah nggak ada yang harus begini-begini. Satu hari kemudian baru kita kumpul, baru kita istighfar, baru kita baca Al-Quran, baru kita sholat, mati. Ya, andai saja kalau kita tak tahu di akhir hayat kita itu mau masuk surga. Tapi lagi-lagi kita kan nggak ada yang tahu apakah kita itu di akhir hayatnya kalau kita ada yang baik atau tidak, nggak tahu. Ini dirahasiakan sama Allah. Makanya ada yang sebaliknya, yang tadinya jahat tapi di akhir hayatnya dia menjadi baik, masuk surga. Alhamdulillah. Bahkan di akhir zaman ini, di akhir zaman kiamat ini, dia di pagi hari beriman, di sore harinya kafir. Dan di sore harinya dia beriman, di pagi harinya menjadi kafir. Itu akan terjadi karena itu hadis, ya. Maka kita, ya. Kalau keutamaan dari zikir itu kiranya bisa menjaga iman kita atau bagaimana, Ustaz? Disebutkan di dalam Al-Quran itu kan, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Jadi zikir itu diseru sama Allah Subhanahu wa taala, berzikirlah, ingatlah. Zikir itu kan nyebut-nyebut supaya ingat. Apa kata Allah? Karena sesungguhnya zikir mengingat Allah itu adalah manfaat bagi orang-orang yang beriman. Jadi zikir kita itu bukan hanya sekedar mengingat Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, tapi hati kita gak hadir gimana? Begitu juga baca Al-Quran, sholat dan sebagainya, itu kosong. Maka itulah yang harus dimanage sama kita kalau kita pengen meraih tadi rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita jangan terfokus. Jadi kata Pak Haji tadi, kalau begitu kita nggak mesti ibadah. Ya udah, ada rahmat Allah. Jadi rahmat Allah itu menggabung seluruh aktivitas kita. Setelah kita melaksanakannya, serahkan sama Allah, ya. Kalau orang-orang sufi udah nggak mengharap tuh mau masuk neraka, ya, mau masuk neraka, mau surga, Ini ya, ibadah, ibadah aja, gitu. Ya. Jadi nggak tanggung-tanggung dia. Jadi kalau manajemennya para nabi semuanya di Al-Quran itu, wa ma as'alukum min ajrin illa ala rabbil alamin. Semuanya begitu. Jadi manajemen yang paling baik itu adalah manajemennya para nabi. Cuma jarang dipakai sama kita. Gitu. Jadi aku itu hanya mengharap Allah, pahala Allah gitu. Si apa yang pernah Pak Ustadz Jamal utarakan dulu ya. Jadi ibadah itu ada 3 ya. Iya. Ada yang karena merasa takut karena Allah, terus ada yang secara bisnis ya, Pak. Iya. Maksud gitu ya. Pahala, Yang ketiga itu kan yang paling baik tuh. Iya, Yang nggak mau tahu surga apa neraka, yang penting ibadah aja gitu ya Pak Ustadz ya. Iya. Ridho Allah. Ya Allah. Yang ekstrem begini, biarin masuk neraka, yang penting Allah ridho. Menantang ya. Tapi masa iya Allah ridho masuk neraka kan begitu? Pasti di surga. Ya memang ya dengan begini nih, karena ujung akhir hayat kita itu hanya untuk menggapai rahmat Allah sebenarnya. Rahmat Allah ini kan ketahuan, ada tanda-tanda sebelum akhir hayat itu sudah ada. Ya mungkin kita ini menjadi tanda-tanda untuk mendapatkan rahmat Allah kelak. Nah, setelah penghujung hidup kita. Karena sesuai dengan sabda Rasul,
Rasulullah bersabda, man salaka tariqan ya yaltamisu fihi ilman sahhalallahu tariqan ilal jannah. Nah, ini man salaka, barang siapa yang menuju suatu tempat. Tapi gak mudah juga. Ada yang alasan sakit perut deh. Ya, maksudnya dimaknainnya bukan kita jalan ujuk-ujuk nggak ada ujian itu. Maknanya. Gitu. Kalau kata guru, kata mana salaka itu bukan berarti kita datang enak gitu. Enteng jalan gitu. Di aspal gitu. Ongkos. Iya. Harus Ada yang dikorbankan. harus dikorban. Betul. Bisa jadi keluarga jadi korban, ya kan? Karena itu salaka itu titian ya Ustaz ya. Yang memang harus hati-hati barangkali ya. Ya misalnya kita mau berangkat haji juga kan tidak mudah. Bukan urusan mampu secara jasad saja, artinya secara fisik gitu ya. Itu tidak mudah juga. Ya inilah contohnya kita barangkali ya. Hadir seperti ini adalah merupakan satu tanda orang yang akan mendapatkan rahmat kelak menuju surganya Allah. Karena di dalamnya diisi dengan ilmu-ilmu yang akan mengarahkan tujuan kita ke surga. Nah, kalau ini bermanfaat bagi kita dan kita bisa mengamalkan, insya Allah kita akan tercapai cita-cita kita mau masuk surga bersama-sama. Insya Allah. Nah, itulah barangkali ya tujuan kita supaya surga itu tidak dimonopoli sekelompok orang atau seseorang saja, ya kan. Kita ingin tetap mengajak kepada saudara-saudara kita khususnya yang seiman untuk masuk surga bersama-sama. Nah, contoh yang paling mudah barangkali zaman kita sekarang ini dengan zaman Nabi cukup sangat jauh berbeda. Artinya kebersamaannya, ini kebersamaannya dalam ibadah barangkali ya. Ada sebuah riwayat di zaman Nabi itu, dari keguyubannya untuk menggapai surganya Allah dan menggapai rahmatnya Allah. Kalau ada saudara kita yang seiman itu mau ke masjid dan kondisinya yang lemah atau stroke, tidak bisa jalan sendiri, itu jamaah itu akan menggotongnya. Atau kalau sekarang ada pengurus masjid yang seperti itu, dicari itu warga yang tidak bisa jalan ke masjid digotong, karena itu adalah akhir hayat itu dijaga supaya tidak su'ul khotimah, supaya husnul khotimah. Nah, ini tanggung jawab pengurus masjid atau tanggung jawab tetangga dekatnya atau menjadi tanggung jawab setiap kita. Nah, ini kan menjadi pertanyaan juga. Ini sangat perlu dicontoh karena tingkat kebersamaan kita, tingkat keimanan kita juga beda di zaman Nabi. Mudah-mudahan kita bisa mengikuti manajemen kita, manajemen Rasulullah atau nabi-nabi yang terdahulu yang sudah teruji di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai jumpa. Alhamdulillah udah dapat pencerahan kita ya Bang Erwin ya. Jangan lupa tuh subscribe, like and share di UJN TV.